Halo, kembali lagi bersama aku Raffi Fartek. Di sini aku akan melanjutkan video dari yang kemarin ya. Yang kemarin mungkin aku nge-review Lenovo ThinkPad X260 dan sekarang aku akan memberikan tips and tricks untuk teman-teman cara membeli laptop bekas dengan harga yang di bawah 3 jutaan. Itu nanti bisa saya jelaskan di video ini. Tips and trick yang pertama, carilah seller yang aman dan terpercaya pastinya. Nah, kalian nanti bisa cari laptop bekas dari mungkin sosial media Instagram itu juga bisa membantu kalian. Yang kedua dari marketplace Facebook, bisa juga dari marketplace hijau dan marketplace oranye pastinya ya. Nah, untuk marketplace Facebook, mungkin ini ada tips ya kalau untuk kalian yang mau cari laptop second di marketplace Facebook. Nah, pastinya yang pertama, sebisa mungkin hindari kalian untuk membeli secara online. Sebisa mungkin kalian membeli melalui platform Facebook itu menggunakan metode COD. Nah, kenapa menggunakan metode COD? Karena kemungkinan kecil untuk kita dibohongin atau kondisi laptop itu baik atau enggaknya itu kita bisa langsung ketahui di tempat. Jadi di saat COD kalian pasti bisa lihat dulu dari kondisi body atau dari kondisi layar gitu tuh. Di COD itu pastinya lebih aman. Tapi kekurangannya dari platform Facebook kita dari COD gitu tuh, biasanya yang dari platform Facebook itu kan penjual personal ya, dia tuh juga pemakai sendiri, jadinya kemungkinan dia jual gitu jarang lah dia mau ngasih garansi ke kita kalau kita ingin beli laptop dari Facebook. Nah, untuk yang kedua, apa aja sih yang harus kita cek untuk beli laptop bekas maupun di COD ataupun kita langsung beli online di toko hijau atau toko oranye. Mungkin untuk teman-teman yang mager atau males untuk COD dan lebih memilih untuk beli online di toko hijau atau toko oranye, pastikan teman-teman untuk minta video dulu kondisi laptop yang ingin dibeli, kondisi LCD, kondisi layar, kondisi keyboard dan touchpad, dan mungkin yang paling penting tuh operasinya tuh masih aman atau enggak. Ya, walaupun itu juga semuanya hasilnya tidak menjamin, seenggaknya itu membuat kita yakin kalau laptop itu tuh juga pastinya aman dan nggak penipuan tuh. Kan untuk teman-teman yang belinya perorangan dari toko hijau maupun Facebook, kalau bisa video call aja nggak apa-apa. Nanti dari video call kan semuanya jadi kayak lebih jelas, kita bisa lihat penampakan laptopnya secara video call. Terus nanti kita pengen orangnya ngecek, Mas, kita mau ngecek LCD-nya dong, lihat dalam kondisi putih ada white spotnya atau enggak, atau nanti keyboardnya dari semuanya itu masih berfungsi atau tidak, atau touchpadnya gitu kan, jadi lebih aman lah. Jadi semuanya tuh kayak lebih amanah, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya buat teman-teman yang mau beli offline ataupun COD, nah di sini ada tips and triknya yang harus teman-teman pahami dulu ya. Buat yang pertama, pastikan kondisi body laptop itu tuh masih bagus. Kebanyakan soalnya kondisi laptop yang dalam kondisi second itu memiliki sedikit retakan atau ada serpihan pecahan atau kotor kayak gitu tuh juga perlu diwaspadai ya teman-teman. Nah, untuk tanda-tanda benturan itu pastinya biasanya kalau laptop dalam kondisi second, kalau ada tanda-tanda benturan tuh biasanya terjadi di pojokan-pojokan. Jadinya pastikan teman-teman kalau ingin membeli laptop dalam kondisi second ke toko ataupun COD itu pastikan kondisi yang pojokan ini itu teman-teman bisa lihat dulu. Nah, untuk selanjutnya pastikan kondisi layar tuh masih bagus. Kenapa kondisi layarnya tuh masih bagus? Karena ada sedikit pun kayak cacat di layar, kayak semisal ada white spot di layar, karena lambat laun jika di kondisi layar laptop bekas yang ingin teman-teman beli itu ada white spotnya, itu pasti bakal menyebar. Ini kalau teman-teman mau lihat di kondisi LCD atau layar laptop yang ingin teman-teman beli dalam kondisi bekas, pastikan tidak ada titik hitam ataupun white spot ya di setiap sisi.
setiap sisi ini. Biasanya kalau ada kondisi white spot tuh pasti kelihatan kalau di dalam kondisi layar putih. Buat yang selanjutnya, pastikan keyboard dan touchpadnya tuh masih berfungsi secara normal ya. Nah, untuk yang keyboardnya mungkin teman-teman bisa nyoba secara manual melalui notepad. Kalau untuk F1, F2 dan yang lainnya mungkin bisa dicoba menggunakan Fn, dicoba satu persatu secara manual. Sebisa mungkin ya pastikan semua keyboardnya itu berfungsi secara normal, nggak ada kayak error atau bisa dibilang lompat-lompat keyboard ya. Jadi mungkin teman-teman ingin mencet M bisa jadinya N gitu tuh, pastikan dulu keyboardnya itu normal dan berjalan dengan semestinya. Nah, untuk yang touchpad ya ini paling mudah lah, pasti touchpad tuh dicek dulu semuanya bisa nggak, klik kanan kiri gitu tuh semuanya. Kalau misalnya masih berfungsi bisa, oh berarti kondisi touchpad laptopnya tuh masih aman. Untuk keyboard teman-teman bisa ngecek secara manual ya, dari key W, R, T, Y, U, P, O, P ini bisa dicek secara manual, kayak spasi ini juga pasti bisa, enter, shift, touchpad ini juga dicek, pastikan ini bisa semua. Kalau ini juga ada yang di tengah. Nah, kalau semuanya aman berarti keyboard dan touchpadnya juga pastinya aman. Yang selanjutnya mungkin kita bisa ngecek port USB ya. Dilihat dulu port USB-nya tuh ada apa aja. Kalau di laptop yang aku bawa ini, laptop Lenovo X260, ini ada USB 3 buah di sebelah kiri sama 1 buah di sebelah kanan. Dicek dulu satunya bisa menggunakan HP ataupun menggunakan mouse juga bisa. Pastikan semua port USB-nya itu masih bisa masih bisa digunakan dan berfungsi. Nah, untuk mungkin port HDMI, kalau teman-teman belinya dalam kondisi COD pastinya nggak bisa ya. Kalau teman-teman mau ngecek port ini port HDMI-nya. Nah, untuk mengurangi penipuan atau takut port HDMI-nya nggak bisa, seenggaknya nanti teman-teman bisa minta garansi dulu ke penjualnya. Kalaupun itu teman-teman kalau beli dalam kondisi COD ataupun online ya, itu bisa minta garansi dulu. Nanti kalau laptopnya udah datang, teman-teman bisa ngecek semua port yang ada di laptop yang dibeli, seperti USB, HDMI. Kalau bisa mau pakai LAN juga pastikan LAN-nya juga masih berfungsi. Nah, yang buat selanjutnya ini mungkin penting yang buat anak-anak sekolah dan orang kantoran. Nah, itu pastinya WiFi. Nah, WiFi ini kalian bisa coba dulu menggunakan tethering dari laptop ataupun dari WiFi setempat yang nanti di tempat teman-teman COD ataupun beli laptop offline. Pastikan WiFi-nya itu masih bisa dan bisa menangkap jaringan WiFi-nya itu masih bagus. Terkadang laptop bekas itu dia masih bisa menangkap laptop WiFi, tapi dia tuh kurang bisa menangkap jaringan WiFi itu secara bagus. Jadinya walaupun jaringan WiFi-nya dekat, tapi tuh dia tuh cuman bisa menangkap WiFi cuman kayak 2 sinyal atau 1 sinyal. Nah, itu pastikan laptop yang pingin kalian beli dalam kondisi bekas itu jaringan WiFi-nya tuh masih bagus dan aman ya. Oh, ada tambahan lagi,
ini mungkin buat teman-teman yang ingin ngecek nge-lag atau enggaknya ya, secara mudahnya mungkin bisa yang pertama dihubungkan dulu ke WiFi. Jika udah dihubungin ke WiFi, mungkin bisa membuka Google Chrome, dan nanti teman-teman bisa buka tab sebanyak mungkin untuk teman-teman bisa ngecek. Jika sebanyak mungkin ternyata masih lancar dan kayak nggak ngerasa nge-lag kayak gitu, oh berarti masih bagus. Dan itu juga aslinya dipengaruhi oleh RAM sih. Kalau RAM-nya juga teman-teman beli yang dalam RAM 8GB atau di atasnya, atau bisa cuman RAM di bawahnya kayak RAM 2, mungkin bisa sedikit merasakan nge-lag. Kalau mungkin di RAM 8 itu dipastikan nggak nge-lag sih. Tapi jika kalau teman-teman beli laptop dengan RAM 8GB dan nanti teman-teman bisa ngecek seperti yang aku saranin tadi, ternyata nge-lag, oh itu bisa dipastikan laptopnya ada sedikit error pastinya. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau teman-teman ingin dengerin musik, ini mungkin penting ya. Yang harus dicek itu juga speaker itu penting untuk dicek. Mungkin mudah ya kalau yang mau teman-teman ngecek speaker itu, mungkin tinggal hubungin ke WiFi, buka Google Chrome, bisa buka YouTube, nanti kita cari lagu yang mau kita setel lah. Nanti kita cek dengan kondisi full dari YouTube ataupun dari laptopnya sendiri. Kalau speakernya masih oke, kedengarannya masih bagus, nggak ada pecahan-pecahan atau kayak kresek-kresek lah kalau orang pada paham tuh pasti, itu berarti kondisi speakernya masih bagus. Kalau laptop yang aku bawa ini dia mempunyai 2 speaker ya, mungkin bisa dicek speaker kiri dan speaker kanan. Kalau semuanya masih fungsi itu masih bagus. Kalau cuman speaker yang sebelah kanan yang bunyi dan yang sebelah kiri nggak bunyi, oh berarti salah satu speakernya ada yang mati. Nah, yang terakhir, pastikan periksa perangkat lunak. Nah, yang dimaksud perangkat lunak tuh kayak Windows, Office atau Excel itu berjalan dengan normal atau enggaknya. Nah, terkadang kita beli laptop second itu pasti menggunakan bawaan Windows yang bajakan lah. Tapi kalau teman-teman mau cari yang nggak bajakan, itu bisalah nanti diinstal ulang sendiri. Mungkin itu tips and trik cara membeli laptop bekas yang bisa kalian aplikasikan untuk membeli laptop bekas secara online maupun offline. Untuk secara garis besar, teman-teman membeli laptop dalam kondisi bekas, pilih penjual yang aman, mencari kondisi laptop yang baik dan aman dan tidak ada cacatnya, dan yang terakhir, carilah harga yang cocok di kantong teman-teman. Mungkin itu yang bisa aku jelasin tips and trik cara membeli laptop bekas. Jika teman-teman ingin ngasih saran selama aku ngasih tips and trik cara membeli laptop bekas, bisa komen di bawah. Jika teman-teman mau ngasih rekomendasi konten apa yang selanjutnya harus kita bikin, bisa komen di bawah juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.